Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok 1. Saya David Saputra dengan NIM 10519010 membahas materi pengertian syariah. Saya akan menjelaskan perbedaan syariah, fikih, dan usul fikih. Saya Naufal Ahmad Febriansyah, NIM 1051901005. Di sini saya akan menjelaskan definisi fikih dan sumber fikih. Saya Ahda Legia, NIM 10519004 akan membahas tentang tujuan mempelajari ilmu fikih dan pokok penjelasan ilmu fikih. Saya Sisi Kurnia dengan NIM 10519006. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian usul fikih. Dan saya Ahmad Wahidi, NIM 1051901003. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dari usul fikih. Baiklah, kita langsung saja masuk materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh saudara David Saputra. Pengertian syariah. Apa itu pengertian syariah? Secara etimologi, pengertian syariah berarti jalan menuju ke tempat pengakhiran atau jalan yang harus kita ikuti atau tempat lalu air di sungai. Arti ini digunakan oleh orang Arab hingga sampai sekarang ini. Menurut terminologi syariah yaitu hukum atau peraturan yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Rasulnya yang mulia untuk umat manusia agar mereka keluar dari kegelapan menuju alam terang benderang dan mendapatkan petunjuk yang lurus. Muhammad Saltut mendefinisikan syariah dengan pengertian bahwa syariah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam hubungannya dengan Tuhannya, berhubungan dengan sesama manusia, berhubungan dengan sesama muslim, berhubungan dengan alam semesta, dan berhubungan dengan kehidupan. Secara global, syariah dapat dimaknai dengan jalan yang real bahwa manusia pada kemenangan hingga tidak salah jika ada yang menafsirkan syariat sebagai fikih akbar karena diidentikan dengan hukum bersifat amalia. Untuk materi selanjutnya dijelaskan oleh Anggun Sastika. Syariah secara istilah dapat diartikan sebagai suatu sistem atau aturan yang bisa jadi mengatur hubungan antara manusia dengan Allah atau hubungan manusia dengan manusia. Menurut Imam Abu Muhammad Ali bin Azam dalam kitab Al-Hikam fi Ushul Al-Ahkam, syariah adalah jika terdapat teks yang tidak multitafsir dari Al-Quran, hadis, takrir Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, tabi'in, ataupun konsep ulama. Artinya, syariah dapat bersumber dari hal-hal tersebut yang dapat diaplikasikan secara langsung, semisal perintah sholat atau hal-hal yang menyangkut akidah, muamalah, ibadah, dan akhlak. Dalam kehidupan sehari-hari, syariah sangat berkaitlah erat dengan ilmu fikih karena syariah sendiri merupakan landasan fikih, sedangkan fikih merupakan metode ilmu yang memperinci dalam realitas yang terjadi. Sedangkan konteks fikih menurut Imam Abu Hasan Al-Hamidi dalam kitab Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam menjelaskan fikih merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum syariah yang didapat dalam dalil-dalil riwayat. Untuk itu, makna dari pengertian syariah dalam penerapannya dibatasi dengan meliputi ilmu fikih dan ilmu usul fikih. Keduanya tak lepas dari 4 bidang pembahasan jika diklarifikasikan dalam mazhab Imam Syafi'i, antara lain ibadah, muamalah, muqabah, dan munakahah. Sedangkan elemen yang cukup dikenal saat ini adalah elemen muamalah, yang termasuk dalamnya berisi tentang hukum-hukum sosial, perdata, warisan, perdagangan, keuangan, dan lain-lain. Nah, apa bedanya antara ilmu fikih dan usul fikih? Menurut Ensiklopedia Islam, perbedaannya terlihat pada objek kedua ilmu tersebut. Objek usul fikih adalah dalil-dalil, sedangkan objek fikih adalah perbuatan seseorang yang telah mukallaf, artinya
dewasa dalam menjalankan hukum. Ilmu ushul fikih hadir dengan tujuan untuk mengetahui dalil-dalil syariat baik yang menyangkut bidang akidah, ibadah, muamalah, akhlak maupun sanksi atau hukum yang berkaitan dengan masalah pelanggaran atau kejahatan. Dengan begitu, ushul fikih bukanlah sebuah tujuan melainkan sarana untuk mengetahui hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala terhadap suatu peristiwa yang memerlukan penanganan hukum. Dengan adanya ilmu ushul fikih, agama akan terpelihara dari penyalahgunaan dalil. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Nopal. Terima kasih. Bahasa fikih berarti paham atau tahu, sedangkan menurut istilah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syara berkenaan dengan amal perbuatan manusia yang diperoleh dari tafsir atau jelas. Sumber hukum fikih yang telah disepakati oleh ulama fikih adalah Al-Quran dan Al-Sunnah, sedangkan yang lainnya ijma, qiyas, istisab, istisan, marsalah mursalah, sarudarai, dan Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Ada Legia. Baik, kemudian saya akan menjelaskan apa itu tujuan dari mempelajari ilmu fikih. Nah, tujuan dari mempelajari ilmu fikih yaitu untuk menerapkan hukum syara bagi setiap perkataan, perbuatan mukallaf. Karena itu ketentuan-ketentuan itulah yang dipergunakan untuk memutuskan perkara dan menjadi dasar fatwa. Dan kemudian setiap mukallaf bisa mengetahui hukum syara dan perkataan maupun perbuatan yang telah mereka lakukan. Kemudian ada 4 pokok pembahasan dalam ilmu fikih. Yang pertama, fikih ibadah. Fikih ibadah yaitu cara-cara untuk menjalankan tata cara peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu fikih muamalah. Fikih muamalah yaitu peraturan hubungan antar manusia sesamanya. Dan yang ketiga, fikih munakahat. Fikih munakahat yaitu hukum-hukum kekeluargaan dalam hukum nikah dan akibat-akibat dari hukumnya. Kemudian yang keempat yaitu fikih jenayah. Fikih jenayah di sini menjelaskan tentang tindak pelanggaran atau penyimpangan dari aturan hukum Islam sebagai tindak pidana kejahatan yang dapat menimbulkan bahaya di bidang pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara. Saya akan menjelaskan tentang ushul fikih. Ushul fikih adalah suatu bentuk pemikiran agama yang berfungsi untuk sebagai seseorang untuk mendapatkan hukuman dari Allah yang berupa akidah, akhlak, dan ibadah dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran adalah sumber hukum pertama, sedangkan Sunnah adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Sunnah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berupa perkataan, perbuatan, dan tingkah laku. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk mengetahui memperdalam sumber agama Islam karena merupakan sebagai media penutup kita untuk menjalankan perintah Allah dan menjalankan larangan Allah. Cukup sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya ingin melanjutkan materi dari sisi kurnia, yaitu materi saya manfaat dari ushul fikih. Banyak sekali manfaat dari ushul fikih. Yaitu yang pertama yaitu bisa menjadi sebagai fondasi awal untuk melakukan ijtihad. Dan yang kedua, bisa menjadi peningkatan dari wawasan yang telah kita miliki tentang agama Islam. Jadi apa yang kita tahu tentang agama Islam dengan kita belajar ushul fikih kembali, itu kita bisa mengetahui lebih apa sih agama Islam itu. Yang ketiga, mampu melakukan penerapan terhadap berbagai macam bentuk dari kaidah Islam. Yang keempat, mampu melakukan atau mengaplikasikan hukum-hukum Islam
Islam sesuai oleh agama. Dan yang kelima, mampu menghindari berbagai macam taklid yang dimana tidak benar. Dan yang keenam, mampu melakukan penguatan terhadap keyakinan di mana berada di dalam macam bentuk hukum syariat. Jadi dengan belajar usul fikih kita bisa memecahkan suatu masalah sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Dan yang ketujuh, melakukan pengetahuan terhadap cara yang dilakukan oleh mujtahid dalam melakukan pembentukan terhadap hukum fikih. Dan yang kedelapan, melakukan pencarian terhadap kebenaran yang berada di antara mazhab fikih. Yang kita ketahui ada berapa mazhab yang ada di dunia ini. Pertama, mazhab Hambali, Maliki, Syafi'i, Hanafi. Jadi dengan kita belajar usul fikih, kita bisa memecahkan dari mazhab-mazhab tersebut. Kita bisa memilah, tapi tidak boleh menyalahkan salah satu dari mazhab tersebut itu adalah salah. Semua mazhab bisa betul, semua mazhab pasti betul. Tapi tergantung dari kitanya memilih mazhab mana yang kita ingin taati. Dan yang terakhir itu bisa menjadi sebuah sarana dalam melakukan pembentukan terhadap hukum fikih. Jadi mempelajari usul fikih bisa menjadi pemecah atau fondasi untuk biar kita lebih memahami yang namanya hukum fikih. Jadi saya sebagai pembawa materi ini menyarankan bagusnya dari kita, bagusnya untuk semua orang lain, belajarlah ilmu fikih, belajarlah usul-usul fikih. Karena banyak orang-orang pintar, banyak orang-orang hebat, tapi tidak mengerti apa itu fikih, apa itu hukum Islam, dan masih bisa melanggarnya. Di sini saya juga masih belajar, dan di sini saya masih belajar dan masih banyak yang perlu saya pelajari untuk kedepannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih.